Partai Nasdem menargetkan pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024-2029, sekaligus menargetkan raihan 100 kursi DPR RI. Semangat restorasi perubahan pun terus digaungkan oleh Partai Nasdem di setiap kampanye akbar yang tengah berlangsung. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat siang Pak Taslim. Selamat siang Mas. Pak Taslim, kita bicara dulu soal Jawa Barat ya. Ini kan menjadi salah satu wilayah basis pemenangan Partai Nasdem. Seperti apa sebetulnya target Partai Nasdem di Jabar dan cukup optimistis? Ya, jadi di Jawa Barat itu pada pemilu pertama kita hanya memperoleh 1 kursi. 19 kemarin kita mengalami peningkatan 400%. Kursi kita 5. Pada pemilu 2024 berdasarkan evaluasi dan survei-survei yang kita lakukan, kita meyakini bahwa seluruh dapil, 11 dapil DPR RI untuk Jawa Barat kita memastikan untuk terisi. Oleh karena itu Jawa Barat menjadi salah satu titik perhatian kami. Jawa Barat menjadi satu dari 23 provinsi yang menjadi tempat persinggahan Ketua Umum Nasdem bersama-sama kita, tim DPP untuk berkeliling Indonesia. Dan pada hari ini kita sudah menyaksikan sejak jam 6 pagi, massa Nasdem sudah berkumpul di lapangan Tegalega. Mereka mulai dengan senam sehat. Tadi ada cukup banyak pimpinan yang hadir. Pak Surya Paloh didampingi oleh Wakil Ketua MPR, Ibu Lestari Murdijat, Wakil Ketua Dewan Pakar, Peter Gonta, anggota Dewan Pertimbangan, Pak Prasetyo, dan kita dari DPP juga cukup banyak. Jadi memang di mata kita, Jawa Barat ini menjadi salah satu titik fokus. Kita bertekad di Jawa Barat ini tidak ada dapil yang kosong untuk DPR RI pada pemilu 2024. Dengan tidak ada yang kosong pemilu 2024, maka kita semakin yakin target 100 kursi bagi DPR RI, raihan kita untuk naik kelas dari urutan keempat menjadi ranking 3 akan semakin mendekati. Tadi Pak Surya itu dari sekian banyak poinnya yang paling penting beliau mengatakan negara kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan ini yang dirindukan oleh rakyat adalah satu kata dan perbuatan. Jadi pernyataan pejabat tidak cukup di bibir saja. Kita harus lihat praktek perbuatannya seperti apa. Itu yang paling penting. Tadi beliau menekankan apa yang disebut dengan satu kata dan perbuatan. Nah, Pak Anies tadi yang tampil pada pertama, beliau mengatakan kalau mau memilih perubahan, memilih 01 tidak cukup hanya memilih presiden saja. Kita harus menang juga di legislatif. Jadi Nasdem, PKB, dan PKS harus mendapat kursi yang signifikan agar kebijakan-kebijakan di DPR bisa menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Tadi kita memang dari pagi sudah memantau sejak dari hotel, itu orang-orang sudah berdatangan sejak subuh. Sejak subuh mereka mulai dengan senam, ada hiburan, dan saat ini sedang sebagian besar intelektual Bandung sedang menuju Hotel Papandayan untuk mengikuti acara Desak Anies di Hotel Papandayan. Dan itu bagian dari rangkaian perjalanan kita ke sini sebelum besok kita merambah Sumatera selama 1 minggu. Jadi kami rombongan Ketua Umum ini akan berada di luar Jakarta 23 hari, mulai minggu lalu sampai tanggal 8 Februari. Kami kembali ke Jakarta, lalu bersiap diri pada tanggal 10 Februari, hari terakhir kampanye, kita akan bersama kembali Pak Anies di kampanye akbar Pilpres di JIS, Jakarta International Stadium. Kira-kira seperti itu perjalanan kita, dan kita optimis seperti yang digariskan oleh Ketua Umum tadi. Kita optimis karena selama 5 tahun ini memang hari-hari kita penuh dengan kesibukan yang berkualitas. Kita sudah lengkap, saksi-saksi kita semua sudah oke. Persiapan kita jauh lebih baik daripada pada pemilu 2019. Atas dasar itu, kita optimis akan masuk 3 besar dengan raihan kursi 100 kursi DPR RI.
Demikian, Marcel. Pak Taslim, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga dalam orasi politiknya tadi berbicara soal demokrasi yang tidak boleh dirusak, persatuan lebih penting daripada pemilu itu sendiri. Bagaimana Nasdem melihat iklim demokrasi di tengah pemilu saat ini sih, Pak Taslim? Ya, jadi Pak Surya tadi mengatakan pemilu ini kan gawean 5 tahunan, itu kompetisi biasa saja. Yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan keindonesiaan ini yang majemuk, yang plural, yang bineka ini menjadi semakin kokoh. Tidak ada gunanya kita berpemilu kalau berusaha persatuan. Nah, situasi sekarang ini tadi juga digambarkan oleh Pak Surya bahwa memang keadaan yang tidak baik-baik saja, di mana yang dibutuhkan oleh rakyat itu adalah keteladanan, bukan pernyataan. Pernyataan sering bertentangan dengan keteladanan. Misalnya dulu Bapak Presiden pernah mengundang 3 capres mengatakan saya tidak berpihak, saya netral, karena ketiga-tiga ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Tapi beberapa hari yang lalu kita juga mendengar pernyataan dari Presiden yang sama yang mengatakan Presiden boleh berkampanye. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ingin kita hindari supaya demokrasi kita ini berjalan baik, demokrasi kita tidak stagnan. Hukum mengatur kekuasaan, hukum mengatur penguasa, bukan sebaliknya. Tidak boleh penguasa yang mengatur hukum. Itu akan memundurkan kita dalam semangat berdemokrasi. Tadi Pak Surya dan Pak Anies menggarisbawahi itu. Dan salah satu yang ingin diperbaiki dan yang nanti oleh koalisi perubahan adalah memastikan hukum berjalan di atas relnya, hukum yang profesional, hukum yang tidak berpihak kepada kelompok tertentu, tapi penegakan hukum yang sungguh-sungguh adil, fair, dan bermartabat. Pak Taslim, untuk 2024 ini kan Partai Nasdem menargetkan ada 100 kursi DPR RI atau 3 besar. Ini angkanya naik dari 2014 perolehan 36 kursi DPR RI, 2019 59 kursi dan naik cukup signifikan 100 kursi. Mengapa 3 besar, Pak Taslim, dan apa yang ingin diperjuangkan di DPR RI nantinya? Jadi begini, pada pemilu 2019 kami itu ranking 4. Kalau kami tetap ranking 4 artinya pekerjaan kami 5 tahun terakhir ini bisa dibilang tidak ada artinya. Kita ingin naik kelas, intinya kita ingin naik kelas, dan kenaikan kelas kita itu diikuti dengan konsolidasi yang baik, diikuti oleh personel kader yang baik, diikuti oleh caleg-caleg pilihan. Jadi semua caleg kami itu adalah berdasarkan survei. Tidak ada caleg yang kita sampai ke daftar calon tetap kalau namanya tidak muncul di survei. Jadi kekuatan Nasdem itu selain partai ID adalah kekuatan para caleg yang ada di dapil masing-masing. Kita tahu dulu bagaimana lembaga-lembaga survei menempatkan Nasdem 1, sekian lah, 2, sekian lah, itu menjelang pemilu. Tahu-tahu kita mencapai 10% dengan kursi 59. Kenaikan Nasdem pada pemilu 2019 itulah kenaikan tertinggi di antara partai-partai. Nah, sekarang kita ingin pertama 84 dapil itu terisi penuh. 84 dapil terisi penuh, lalu ada sejumlah dapil kita yang bonus. Sekarang sudah banyak. Sumatera Utara misalnya, dari 3 dapil kita dapat 4 kursi. Sumatera Selatan, dari 2 dapil kita dapat 3 dapil kita dapat 4 kursi. Nah, ini berdasarkan evaluasi, berdasarkan survei internal dan survei dari lembaga profesional, kita sudah hitung semua. Mudah-mudahan tidak meleset, mudah-mudahan semangat kawan-kawan terus kita genjot sampai 14 Februari. Niscaya kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan semula. Demikian, Marcel. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim yang sesaat lagi akan bersiap untuk berkampanye di Sumatera. Terima kasih Pak Taslim telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.